Ditutup barulah dia dicukur rambutnya. Ini menutup kepala Ibu Rita Wahyu loh. Lihat nih. Kalau dia tidak Ibu mau Rita Wahyu menutup kepala. Nah, kalau Ibu Rita Wahyu ini bukan berkudu. Ini kepala enggak ini? Kepala enggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Nandar versus Mikana ya, dan ini lumayan seru. Oh ya kaum muslimin, sekali lagi mohon maaf nih saya sampaikan bahasanya ini channel Ustadz Samaani ya, bukan punya saya. Jadi saya jadi amanahi untuk mengisi videonya saja ya, jadi tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada punya maksud apa-apa selain daripada membantunya saja selama saya bisa, dan suatu hari nanti pun pasti beliau sendiri yang akan mengisinya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Iya. Ya, sabar. Ya, silakan. Katai skinei ten kepalen autes hengar estin kaito auto te es eksi remene. Ya, terus ayat 6. Jadi di situ disuruh akatalito te kepale, disuruh menutupi rambut kepala, saudaraku ya. Kemudian ayat ke-6, sabar. Eigar ou katalipet, eigar ou katakaliptetai gine kai keirasto, eide aiskron ginaiki to keirastai sirastai kata kali testo ya. Nah, di sini dia harus menutupi rambut kepalanya. Nah, dengar dulu bentar, sabar, saya ngomong dulu ya. Ya. Nah, si Nandar di situ juga dia menutupi rambut kepalanya. Betul sekali. Nah, ini harusnya. Ya. Sabar. Begini. Sabar. Tunggu. Ya, silakan. Tapi mari kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu ya. Karena apa? Di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 jelas sekali perintah Yahweh Yesus HaMashiach melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus, bahwa wanita yang berdoa itu maknanya sangat luas ya, bisa beribadah juga ya. Artinya wanita yang beribadah berdoa itu harus menutupi rambut kepala. Nah, apakah menutupi rambut kepala itu dengan pakai topi seperti Sinandar? Oh, tentu tidak. Ya, karena apa? Kita lihat di dalam kitab Torah di mana ya orang Israel diperintahkan untuk memakai talit yang ada sit-sitnya. Talit yang ada sit-sitnya itu apakah seperti yang digunakan Sinandar? Oh, tidak, saudaraku. Ya. Tapi seperti yang saya gunakan ini. Makanya di situ menutupi rambut kepala bukan asal menutupi seperti pakai topi. Karena di kitab Bilangan di situ jelas-jelas Abah Yahweh memerintahkan kepada orang Israel, semua anak-anak keturunan orang Israel harus menggunakan talit yang ada sit-sitnya. Makanya ya, saya menggunakan kerudung yang ada talit sit-sit nih. Ini ada sit-sitnya ini ya, seperti ini. Ya. Paling tidak ada tulisan di atas kepala ini. Makanya kami itu sangat menghormati Bapa kami di sorga. Karena tujuan kami menudungi rambut kepala ini bukan sekedar fashion. Emang kamu pikir ini fashion? Bukan. Tetapi kerudung di dalam iman kami itu adalah maknanya ketaatan, kerendahan hati, dan menghormati Bapa di Samaim. Begitu saudara ya. Kita lihat di dalam kitab Torah. Adakah disuruh pakai topi? No. Tapi talit. Jadi inilah talit saya. Ya, talit itu
yang disuruh, ya, ada sit-sitnya dan disuruh menutupi rambut kepala. Makanya saya gunakan seperti ini, bukan topi. Jadi jelas sekali firman Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus HaMasiah membangkitkan anak gadis, talitakum. Artinya apa? Anak gadis yang dililit talit. Bangkitlah, bangunlah. Makanya saudara-saudara, saya kasih tahu sama kalian. Kalau nanti saya wafat dipanggil Tuhan Yesus HaMasiah, ini talit yang saya gunakan ini, kerudung yang saya gunakan ini nanti akan ditaruh di atas tubuh saya dan ini digunting. Bahwa tugas saya telah selesai di dunia ini. Jadi ada semua aturannya. Makanya kepada teman-teman semua ya, bukan disuruh pakai topi seperti Sinandar. Jadi seperti yang saya gunakan sudah jelas. Oke, sekarang pertanyaan saya sama Sinandar. Belum pertanyaan. Nah, ini kita kamu kan punya tesis, aku antitesa dulu. Setelah itu baru kamu ini ke saya menjelaskan tentang agama saya, baru nanti kamu bertanya gitu biar enak, biar tidak silang. Nah, kamu kan sekarang kan kamu punya tesis nih, nanti aku antitesa. Ya kan aku tanggapi nih tesis kamu. Begitu juga aku nanti aku punya tesis, nanti kamu antitesa. Kalau kamu menjelaskan agamamu terus kamu silang ke saya, terus kapan saya menanggapinya gitu. Mikana, ya apa yang kamu sampaikan ini adalah interpretasi. Interpretasi ya. Tidak semua orang Kristen di muka bumi mempunyai interpretasi yang sama dengan kamu. Bahkan hampir semua orang Kristen di muka bumi tidak memakai penutup kepala. Nah, tidak pernah menutup kepala mereka. Bahkan mereka rata-rata itu tidak berbusana tertutup ya. Gak usah di luar negeri lah, di Indonesia sendiri yang memakai pakaian seperti kamu kan hanya Kristen-Kristen tertentu saja. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Yang kedua, coba kamu lihat apa namanya? Kamu lihat di dalam Bubble Hub, kamu lihat itu di situ ya, leksikonnya itu nggak ada nutup kepala, ya nggak ada di situ. Mohon maaf, nggak ada menutup leher, itu nggak ada. Yang ada adalah menutup kefale. Kefale itu ya ini kepala, bukan menutupi leher. Makanya tunjukkan ayatnya di mana menutupi leher. Kalau kamu menutupi leher itu bukan ditudungi, tapi kamu berkerudung. Nah seperti saya nih, sekarang saya ini bertudung Mikana, karena rambut saya nggak kelihatan. Ini saya bertudung ini. Kalau saya menggunakan bahasa Yunaninya, kan ini bahasa Yunaninya Mikana. Ini kan yang kamu tadi bacakan nih. Ya. Ini kan 1 Korintus 11 ayat ke-5. Ya, uncovered with the head. Ya, menutup kepalanya, bukan menutupi rambutnya. Kefale kan? Kefale itu kefale kan? Nah, menutupi kepala bukan menutupi leher. Sedangkan berkerudung kalau Mikana lihat, makanya tadi saya minta coba cari perbedaan berkerudung dengan berjilbab. Kalau berkerudung itu bukan hanya menutup kepala tapi menutupi leher. Nah, kamu seperti ini menutupi leher adalah berkerudung. Jadi di mana dalilnya ayat Alkitab tentang berkerudung? Kalau menudungi kepalanya, saya sudah mengiyakan. Iya, ada ayatnya. Menutup kepala nih ayat ada di dalam Bible. Ketika mereka mau berdoa itu ada. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang Kristen yang report kawan? Tolonglah jangan main report. Masa sih? Iya, di report. Coba sekarang sudah denger gak? Udah. Bukan, Waduh, tadi jaringanmu yang macet, guys. Enggak, Apa, wifi bro? ku penuh. Ini laptop nyala. Lah, kamu wifi-mu yang berapa Mbps?
Yang 30 Mbps. Ya elah, gua aja 100 Mbps, kadang Ya, macet-macet. lu kan apalagi orang 30 kaya. Mbps. Gua 30 Mbps 100.000, 300.000. Gua Kalau hampir Kristen 500.000. lo kan lu ada yang mendanai, gua kan WiFi-nya sendiri sekarang. Siapa yang mendanai saya? Adalah Saya cuman punya Oh, ibu jangan angkat dari Belanda. kamu jangan menghilangkan berkat orang lain tuh. Kamu mah dari Belanda. Saya mah sendiri ini. Kalau dapat gift baru saya bayar wifi. Ah, gimana sih? Kamu jangan merendahkan saya. Udah, yang Saya penting tidak bisa. merendahkan kamu, Nandar. Begini, Nandar, karena Tuhan yang saya sembah itu maha kaya. Tapi Dialah tadi aku yang sampai punya mana alam nih? semesta ini. Tuhan saya juga maha kaya. Makanya saya berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haromika. Ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan saya, ya, sehingga an haromika, sehingga saya tidak butuh yang haram. Wa agnini bifadlika, ya Allah, engkau yang maha kaya, kayakanlah saya Allah, ya, aman siwak, ya Allah, wa agnini bifadlika, ya Allah, berikanlah saya kekayaan dengan karuniamu, dengan keutamaanmu, aman siwak, sehingga saya tidak membutuhkan sesuatu yang lain kecuali hanya membutuhkan engkau. Oke, kok kita jadi bahas wifi nih? Iya, karena tadi jaringan Mentang-mentang macet. wifi-nya 100 Mbps, saya cuma 30, kamu menghina. 300.000 per bulan, Mikana. Bukan saya insulting lu, tapi memang 100 Mbps saja yang saya gunakan. Kadang macet-macet, apalagi 30 Mbps. Iya, mudah-mudahan ya Tapi teman-teman. Nandar, jangan kamu Mudah-mudahan jangan kamu bilang ada yang mendanai saya. tadi Berkat dari saya datang Belanda dari Tuhan. katanya. Kamu tuh jangan Bukan, menghilangkan saya punya ibu angkat dari Belanda. Oh iya, intinya donatur dari Belanda lah gitu. Jangan menghilangkan berkat orang lain, karena nggak boleh iya, gitu. Enggak, walaupun saya memang lagi pusing juga ini, mau sebentar lagi anak mau sekolah. Iya, sama lah. Udah, intinya kalau di dalam agamamu mau penginjilan, ya kamu penginjilan harus memikul salib. Kalau dalam agama saya berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Ya, mudah-mudahan saya dapat kerjaan yang gajinya per bulan 50 juta. Aduh, udah nih. Kalau gua gajiannya 50 juta per bulan, gua dakwah kemana-mana nih. Ya kan? Oh, Iya nggak? asik. Asik. Oke, kita nggak tahu, Allah punya cara nih. Dikasih kerjaan aku yang gajinya 50 juta per bulan. Oh, aduh. Dakwah ini nggak usah ada lagi kita rintangan ya. Wifi, laptop, apa? Udah, Masya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi saya sampai mana ketika nge-lag? Udah, biar saya counter aja. Biar Enggak, kamu maksudnya tahu sampai mana kamu. Gua ngomong sampai mana tadi? Ya makanya ini biar giliran saya aja bicara. Enggak, Biar saya ya berarti gua ulangi sedikit aja, gua ulangi dikit aja. biar nggak hilang, biar nggak lupa gitu loh. Masalahnya gua ngomong sampai mana tadi? Nanti lu apa yang gua sampein pas nge-lag itu. Enggak apa-apa, nanti lu Iya. gua kasih waktu. Gua kasih Iya, waktu. bukan apa, biar nggak lupa. Gini tadi kan Nah, enggak bakal lupa. Soalnya aku membahas hal yang sama. Aku kasih ini aja, sikat-sikatnya aja. Pertama, di dalam bahasa Yunaninya itu kefale. Kefale itu menudungi kepala, bukan menudungi leher. Makanya di mana ada ayatnya menudungi leher. Kalau berkerudung itu kan dari kepala sampai leher nih, namanya kerudung. Makanya kamu tadi saya suruh coba lihat literasinya, perbedaan jilbab dengan kerudung. Kalau kerudung itu menutupi kepala sampai leher. Nah, saya melihat apa yang nampak sekarang ini, kamu itu bukan bertudung tapi berkerudung, karena yang kamu tutupi bukan hanya kepala tetapi lehermu. Saya minta ya, tali takum itu apa artinya? Tali takum itu tidak berkenaan dengan penutup leher. Makanya kamu, aduh, saya lihat kan tadi bahasa Yunaninya kepale. Nah kan, nih kepale nih. Coba kamu lihat juga ya. Nah ini 1 Korintus 11 ayat kelima. Apa ini? Ya, di situ dikatakan menutup kepala, bukan menutup rambut. No, menutup kepala tuh, with the head. Ya, uncovered. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat fakta di lapangan, orang-orang Kristen di muka bumi yang pakai kerudung mungkin 0, berapa persen.
Di Indonesia saja yang berkerudung seperti kamu mungkin 0,1 0,3%. Berarti orang-orang Kristen yang ada di muka bumi ini salah semua karena mereka berdoa tanpa kudung. Berarti mereka harus digunduli semua. Silakan. Ya, coba. Berkerudung dengan menudungi, apa itu bedanya? Silakan. Oke, sudah. Sekarang Ya, sudah. saya ngomong. Iya, silakan. Baik. Yang pertama saya counter dulu. Saudara menuduh saya itu menginterpretasi firman Tuhan. Sementara saya hanya mengikuti apa yang tertulis, bukan menginterpretasi atau menafsir dengan pikiran saya sendiri. Tetapi apa yang diperintahkan di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk menutupi rambut kepala, ya seperti yang saya lakukan ini, itu semua ada dalilnya, ada perintahnya secara eksplisit, bukan implisit, ya. Nggak abu-abu, tapi eksplisit. Tolong di-mute dulu, Nandar, karena napasmu besar kali soalnya. Jadi saya gagal fokus ya. Napasnya Silakan. Enggak, soalnya ini sensitif. Kalau napasku biasa aja, sensitif. Ini namanya juga soundcard. Soundcard mahal lagi. asik. Pamer dia, guys. Ya, Nandar. Di mana saya itu tidak menginterpretasi atau menafsir dengan pikiran saya sendiri. Tapi apa yang tertulis, apa yang diperintahkan, itu yang saya ikuti. Itu dulu ya. Di situ jelas-jelas secara eksplisit diperintahkan menutupi rambut kepala. Kalau kamu tidak mau menudungi kepalamu, lebih bagus cukur botakin saja rambutmu. Ya. Sehingga saya melakukan apa yang diperintahkan. Dan model seperti apa yang kita gunakan? Karena Kejadian sampai Wahyu itu kan firman Tuhan. Di Bilangan 15 ayat 38, di situ ya menggunakan ya jumlah yang panjang. Ya, yang ada sit-sit. Begitu pula di Markus, ya Markus 5 ayat 41. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah membangkitkan seorang gadis yang wafat, Yesus HaMasiah berfirman, "Talitakum." Ya, artinya apa, saudaraku? Talitakum, gadis yang dililit, ya, yang dililit dengan talit, bangunlah. Ya, jadi ini adalah talit saya. Makanya udah aku bilang, kalau nanti saya wafat, ini talit saya ini akan dililit di tubuh saya. Ya, karena tugas saya sudah selesai di dunia ini. Sehingga tata cara menutupi rambut kepala di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 itu sudah pasti seperti yang saya gunakan, ya. Bukan topi, Nandar. Karena tidak ada diperintahkan memakai topi. Sebab tradisi-tradisi yang sudah dijelaskan dalam kitab suci ini itu talit, menggunakan ya kain yang panjang. Sehingga ketika kita gunakan ini seperti ini, masuk kain yang panjang ini mau ditaruh di mana? Bertumpuk-tumpuk di atas semua gitu. Oh alah, kamu ini sungguh terlalu ya. Jadi yang jelas ada perintahnya, saudara-saudaraku. Ingat, bukan pakai topi. Nah, terserah kita mau kepala kita setelah ditudungi seperti ini mau dililit ke leher atau menjumbai panjang, ya bisa saja ya. Karena di sini jelas-jelas ya, saya bacakan dulu Bilangan 15 ya. Sabar, nanti giliran saya bicara ini ya. Bertanya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka turun-temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh yang agar kamu melakukannya. Ya, di situ ada bahasa Ibrani sit-sit ya. Dan juga di Markus 5 ayat 41 di situ ada talitakum, ya talit. Inilah talit, saudaraku, ya. Dan saya disuruh menutupi rambut kepala. Kemudian Nandar ingat ya,
Hidup saya mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach yang telah ditulis oleh nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, bukan mengikuti wanita-wanita lain yang tidak mengikuti perintah ini, Nandar. Mau hanya saya sendiri pun di dunia ini yang mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach, saya tidak takut, justru saya bangga. Saya bangga saya bisa mengikuti perintah Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi hidup saya, Nandar, tidak mengikuti manusia-manusia yang tidak mengikuti ini. Hidup saya ini mengikuti perintah Elohim. Sungguh terlalu kamu. Kenapa kamu mempersalahkan saya? Terlalu. Ya, dengar dulu. Kenapa kamu mempersalahkan saya ketika orang tidak menggunakan ini, tidak mengikuti ini? Contoh seperti ini ya. Contohnya saya bikin. Contoh gini, ya. Bentar. Gini. Oh, saya punya duit banyak, ya kan? Amin. Saya punya duit banyak, lalu saya Terus? beli mobil Fortuner. Loh, tetangga saya marah sama saya. Mikana, kenapa kamu pakai Fortuner? Di komplek kita ini nggak ada orang beli Fortuner, cuma kamu sendiri. Loh, Ya nggak apa-apa lah. ya itu namanya kamu mempersalahkan saya karena saya mengikuti perintah Tuhan. Karena banyak wanita-wanita Kristen di dunia ini tidak mengikuti perintah Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Lalu ketika saya mengikuti itu, lalu kamu mempersalahkan saya. Hello? Bukan Saudara mempermasalahkan. waraskah? Ya, Bukan tunggu dulu, mempermasalahkan jangan kamu. dulu. Oke. Karena dah. tadi kan kamu mengatakan hanya 0,3% wanita di Indonesia yang menggunakan kerudung seperti Mikana. Ya, berarti tersesat mereka ya. Saya di sini ya berdiskusi dengan kamu, bukan mau menjas atau menghakimi orang yang tidak mengikuti perintah ini, tapi kan kamu meminta dalilnya kepada saya. Kenapa saya menudungi? Sabar dengar dulu, dulu, dengar Silakan, dulu. Jangan Yaudah. karena ini rummu. Makanya udah aku bilang, jangan kau nampakkan kali kalau kau itu kalah dalam berdebat. Kalah Gak ada dari dalil. mana? Gua dari sabar dari Loh, ya tadi iya nungguin dulu dong. selesai. Silakan dulu Saya sampai kan selesai dulu deh. Iya, makanya dengar ya. Hei Nandar, kalau saya mengikuti perintah kitab suci ini, kenapa kamu mempersalahkan saya ketika hanya 0,3% yang mengikuti perintah ini? Lalu banyak wanita-wanita Kristen di dunia ini termasuk di Indonesia tidak mengikutinya. Lalu kenapa kamu mempersalahkan saya? Lah, di sini saya naik diskusi sama kamu ya untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Jelas ada dalilnya, ada perintahnya. Justru dalam kitabmu ketika kamu tadi berstatement ya, oh dalam kitab kami, dalam agama kami, aurat ya, rambut wanita di atas ini adalah aurat. Maka saya minta dalil. Tunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabmu dijelaskan bahwa rambut wanita ini yang di atas kepala ini adalah aurat. Silakan tunjukkan dalilnya itu dulu. Belum lagi kutanya mana perintah secara eksplisit dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan atau seperti yang dilakukan para muslimah yang menutupi rambut kepalanya. Di mana dalilnya itu? Silakan jawab. Ada 2 pertanyaan saya. Belum selesai, Enggak. Ya, dengar dulu Belum pertanyaan selesai, pertama. Mikana. Aduh. Di mana di dalam Ini kitabmu susah kalau sama bahwa perempuan, Mama. bahwa rambut wanita di kepala ini ya disebut itu aurat. Itu yang pertama. Tolong tunjukkan nanti dalilnya. Yang kedua, Ya. di mana perintahnya menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah ya di Baik. dunia ini. Silakan pakai data dan Baik. dalil, jangan pakai Ya. asumsi. Gua komentari dulu ya. Nandar, saya seperti beli Fortuner, kemudian orang-orang tidak ada yang punya Fortuner, akhirnya mereka marah sama saya. Masalahnya gini Mikana ya. Semua orang Kristen di muka bumi tidak pernah memahami 1 Korintus ayat 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 itu sebagai kewajiban berkudung, tidak ada. Ya. Jadi salah memahami. Mereka tidak di dalam Kristen tidak ada satu konsensus bahwa 1 Korintus 11 ayat kelima adalah berkewajiban berkerudung. Jadi kalau mereka tidak berkudung ya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena aturan ini masih multitafsir. Ya Bu, jadi analogi kamu beli Fortuner sementara yang lain tidak ada yang beli Fortuner, kemudian orang-orang marah sama kamu, itu tidak matching analoginya. Kenapa? Karena saya udah berkeliling gereja ini. Ada beberapa gereja yang saya kelilingi. Ada gereja karismatik, gereja GBI, gereja Betani, gereja Mawar Saron, gereja Katolik, ya, dan kemudian gereja Mormon, gereja Saksi Yehova, gereja Mesianik, kemudian gereja Advent, Gemahak, gereja Masih Advent hari ke-7. Ya,
Ini nggak ada yang memahami bahwa 1 Korintus 11 ayat kelima adalah kewajiban berkudung bagi orang Kristen. Jadi wajar saja orang-orang Kristen dari denominasi lain tidak memahami bahwa ini adalah suatu perintah. Karena mereka pemahamannya berbeda gitu loh. Nah, baik. Yang pertama, tidak ada kewajiban menutupi rambut di dalam agama Kristen. Bahkan kalau kita buka 1 Korintus 11 ayat ke-5 ya. Nih apa di sini? Namun setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, jadi kepala, bukan leher, ya, menghina kepalanya, bukan menghina rambutnya. Jadi tidak ada dasar orang Kristen itu menutupi rambutnya. Yang diwajibkan itu menutupi kepala, namanya bertudung. Sedangkan pola seperti kamu, ya kan? Sebentar, saya di-report. Aduh, ini kenapa nih? Tolong teman-teman di tap-tap layar ya. Nah, sementara pola seperti Mikana ini bukan bertudung, tapi berkerudung ala muslimah. Walah kadalah. Kemudian, saya tahu banget bahwa ada mispot ya. Kamu tahu nggak mispot? Mispot itu jumlahnya adalah ses meot vesalos esreh dalam bahasa Ibraninya. Jadi di dalam agama Yahudi itu ada mispot. Mispot itu jumlahnya adalah ses meot pesalos esreh. Ses 6 ya, salos esreh 13. Ada 613 mispot. Talit itu bukan di kudung, di ujung apa? Di ujung bajumu, bukan di ujung tudungmu. Kamu tadi sendiri sudah membaca ayatnya, di ujung di ujung bajumu, bukan di ujung tudungmu. Jadi talit itu di ujung baju, bukan di ujung tudung, Mikana. Makanya saya minta ayatnya, ada perintah di dalam Bible menutupi rambutnya. Nggak ada. Yang ada adalah menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Dan carikan kepada saya ayat menutupi leher. Coba Mikana buka lehernya. Coba lihat. Nah, ya itu nggak ada ditutupi semacam itu, Mikana. Baik. Yang kedua pertanyaanmu. Kalau Al-Quran jelas, ya, yang namanya berkudung itu menutupi kepala dan leher. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam bahasa Arabnya himar. Himar itu adalah kerudung. Nah, sedangkan perintah untuk berjilbab itu perintahnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Apa bedanya jilbab dengan kudung? Kalau kudung menutupi kepala sampai leher nih, ini namanya kudung. Kalau berjilbab, Quran surat Al-Ahzab 59 itu dari kepala sampai bawah. Kalau orang kita Indonesia bilangnya hijab syar'i. Contohnya siapa? Contohnya Natasha Rezeki. Itu tuh istrinya siapa tuh? Desta Tarasa. Itu namanya Natasha Rezeki. Tuh, itu namanya berjilbab. Kalau kamu berkudung. Kalau Natasha Rezeki, ada yang kenal nggak Natasha Rezeki? Kamu kenal nggak Natasha Rezeki? Teman-teman, ada yang kenal nggak istrinya Desta itu loh? Namanya Natasha Rezeki. Nah, Natasha Rezeki itu berjilbab. Dari atas ke bawah dia bajunya langsungan. Nah, itu berjilbab. Kemudian dia sudah pakai baju dalaman, ditambah lagi namanya hijab syar'i. Atau kalau mau lebih ini Umi Pipik. Nah, tuh Umi Pipik, tahu nggak? Mantan istrinya Ustadz Uje Al-Bukhari almarhum itu. Itu namanya berjilbab. Al-Ahzab 59. Sedangkan berkudung itu adalah Quran surat An-Nur ayat 31. Cederon. Paham? Kenapa kicap-kicap? Udah belum? Udah selesai bicara? Bisa sekarang saya bicara? Silakan. Oh, Tunjukkan datanya alah. dulu, Mikana. Kamu menutupi rambut tuh di mana? Kamu tuh gini, Mikana. Aku ini koreksi Kamu sekarang Mikana, mau ya. bicara lagi apa Ya, sudah? aku bicara lagi begini. Ah. Tunjukkan datanya di dalam Bible, terserah kamu, perjanjian baru kayak perjanjian lama, terserah. Kewajiban menutupi kepala dan leher. Mohon maaf. Kewajiban atau perintah menutupi rambut dan leher. Karena menutup rambut dan leher itulah berkerudung.
Ya, sedangkan menutup kepala itulah yang disebut ditudung, bertudung. Kalau bertudung itu nggak ada kewajiban menutupi leher. Contoh seperti yang kita lihat nih, gambar-gambarnya Bunda Maria itu kan bertudung tuh. Jadi lehernya kelihatan. Nah, gitu ya. Itu namanya bertudung. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan dalil perintah berkerudung, yakni menutupi rambut dan leher, tanpa interpretasi ataupun asumsi. Sedangkan 1 Korintus 11 ayat kelima, teman-teman boleh baca di dalam original teks maupun di dalam terjemahan yang lain. Ini saya kasih contoh terjemahannya. Ya. Saya kasih contoh terjemahannya. Ini LAI TB, ini AYT ya. Namun setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Nah, hal itu sama seperti jika kepalanya dicukur. Jadi konsekuensi dari kepalanya tidak bertudung itu konsekuensinya seperti rambut yang dicukur. Nah, sebab perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Jadi menggunting rambut ini adalah konsekuensi ketika berdoa tidak bertudung, bukan kewajiban menutupi rambut. Jadi menggunting rambut itu adalah konsekuensi, itu adalah impact kalau kita tidak menudungi kepala. Perintahnya bukan menudungi rambut, tetapi menudungi kepala. Kalau tidak kita bertudung atau tidak menudungi kepala, barulah konsekuensi atau impact dari pelanggaran kita. Udah, lebih baik lu cukur aja rambut kalau berdoa tanpa tudung. Bukan kewajiban berkerudung di situ, atau bukan perintah berkudung. Makanya tunjukkan ayatnya, perintah menutupi rambut dan leher. Karena yang kamu lakukan bukan bertudung, Mikana. Yang kamu lakukan adalah seperti orang Islam berkerudung. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Terima kasih. Oke, sekarang Silakan. giliran saya bicara ya. Ya, Nanti silakan. kamu ketika saya tanya ya, jawab. Ini saya itu- tunjukkan lagi dalilnya ya. Udah, sekarang mau giliran saya bicara. Atau kamu posin dulu deh, bicara deh. Ya udah, jawab di mana? Silakan. Oke, teman-teman. Kamu Ya. ngerti nggak pertanyaan saya apa? Jangan-jangan nggak ngerti. Oh Tuhan tolong, inilah orang yang Enggak, pertanyaannya framing. paham apa tidak? Aku nanya, paham Nandar? Justru gitu. di sini dari tadi saya sudah tunjukkan data Coba secara tunjukkan eksplisit, datanya. ya. Di Seperti sini saya menunjukkan jelas-jelas. data, Mikana, silakan. Udah jelas ya. Jadi ini ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kalau kamu tidak mau menudungi kepalamu, ya, artinya kamu sama dengan orang perempuan yang botak yang gak ada rambutnya sama sekali, ya. Terus, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya, ya. Jadi penekanannya di sini rambut. Kalau kamu tidak mau Ceder, menutupi, kon. diam dulu. Ya. Jadi jelas-jelas disuruh menutupi rambut kepala. Karena kalau kamu tidak mau menutupi rambut kepalamu, tidak mau menudungi kepalamu, maka Di lebih mana? bagus cukur, botakin saja Di rambutmu. mana, Mikana, di kewajiban menudungi rambut? Di situ menudungi Ini kepala, bukan menudungi rambut. haruslah ia menudungi kepalanya. Kepalanya, bukan rambutnya. Udah, cukup. Udah, jangan dipotong dulu, Nandar. Ya, jadi jelas di sini ada perintah secara eksplisit menudungi kepala, ya. Harus ya. Bukan rambut toh. Udah diam, karena di sini Yeah. kalau tidak mau, loh, kamu gimana sih? menudungi Udah, aku turun aja lah, Nandar, kayak gini mau dipotong-potong terus. Aduh, ya udah. Wah, Ini kamu gitu namanya aja nggak kondusif. Tadi baperan. kamu tadi ngomong aku nggak potong loh. Ya udah, yo, silakan. Ya udah kamu aja yang ngomong lah, kamu aja lah ngomong Ya sendiri. udah, kamu lu aja diskusi ngomong, sendiri lu lah. ngomong. Oke, gua diam deh. Gitu aja baperan banget sih. Gua aja di room Bukan kamu gitu, nggak gua baperan. capek ngomong gitu loh. Tapi aku tanya menudungi rambut, bukan menudungi Karena kepala. di Itu sini ada sepakat. penekanannya harus menggunting rambutnya kalau dia tidak mau menudungi kepalanya. Itu konsekuensinya. Kalau nggak menudungi kepala, Ya bukan itu dia, berarti berarti menudungi kan rambut. penekanannya di situ ada penekanannya tentang rambut. Ada penekanannya tentang rambut. Kalau dia tidak mau menudungi kepalanya, berarti harus dicukur rambutnya, dipotong ya, dicukur ya. Terus kenapa? Ya,
kalau saya itu menggunakan kerudung, ya pakaian kita pun harus sopan. Karena juga sudah diajarkan ya tata cara berpakaian saat ibadah ya. 1 Timotius 2 ayat 9. Seperti ya sama seperti itu pula wanita sopan dalam berpakaian ya. Jadi ada perintah secara eksplisit. Begini saudaraku dengar ya. Kalau wanita Kristen di dunia ini memahami itu bukan untuk menudungi kepala seperti yang saya lakukan ini. Silakan, itu menurutmu. Tapi saya membaca apa yang tertulis. Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Nah, pertanyaan saya Nandar, tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitabmu ya diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah, dan di mana di dalam kitabmu dijelaskan kalau rambut kepala ini adalah aurat. Dari tadi kamu nggak nunjukin, kamu bawa Al-Ajab 59. Loh, Al-Ajab 59 di situ menutupi seluruh tubuh. Sehingga kan itu muslimahnya yang seperti ini. Menutupi seluruh tubuh. Itu Yang cadar saya tanya, namanya. iya mau cadar, tapi kan Al-Ajab 59 di situ kan perintahnya menutupi seluruh tubuh. Justru kamu baca dulu di An-Nur 31. Ya. Atas Ternyata- rezeki ini udah. Tunjukkan dulu An-Nur 31. Tunjukin. Kamu nggak bisa Iya, jawab iya. pertanyaan saya, kamu hanya bisa framing. Loh, Dari tadi aku kamu sudah hanya bisa jawab. framing. Kamu Ya, belum di mana apa di udah dalam ngambek. kitab? Di Gimana mana sih? di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah. Iya, Yang sabar, kedua, Mak. sejak kapan di dalam kitabmu dijelaskan bahwa rambut di kepala wanita itu adalah aurat? Silakan tunjukkan datanya kalau ada. Ya, sebentar ya. Hah. Aku cari dulu akun Natasha Rezeki. Natasha Rezeki ini aku ngefan nih. Enggak, sekarang dalilmu Natasha Rezeki gitu. Sabar dulu, dengerin. Nada. Saya minta dalil dalam kitabmu, bukan Natasha Rezeki. Ini Oke, gimana Natasha sih Rezeki, diskusinya sabar gini? dulu. Malah dia bawa Natasha Rezeki. Saya Nah, minta ini. dalil dalam kitabmu. Aduh. Kamu itu. Nah, Mikana, kalau modelan seperti kamu ini namanya berkerudung. Oh Tuhan. Ya. Sabar dulu, aku jawab nih. Ya, aku jawab. Kalau modelan seperti kamu ini namanya berkerudung. Coba lihat, bawahmu kan masih berlekuk-lekuk kan? Masih ada ini, bahkan mungkin kamu nggak pakai kebawahan, mungkin kamu pakai apa namanya itu celana 1/4 kan. Nah, ini kamu berarti di situ bukan. Nah, iya sabar dulu Bikana, sabar Saya dulu. langsung tunjukin biar kamu tahu saya mengikuti perintah kitab mundur, suci mundur. saya. Coba lihat mundur. Nggak kelihatan. Coba lihat mundur. Mundur udah panjang lagi. Pakai baju panjang. Mundur lagi kamu bilang. Nah, itu kamu bukan berjilbab. Kenapa? Karena kamu tangannya kelihatan Mikana. Lenganmu kelihatan. Tanganmu kelihatan itu. Coba tanganku, ku taruh kemana tanganku? Lenganmu kelihatan. Coba lihat tadi. Kelihatan tuh lengannya. Lenganmu kelihatan. Itu lengan. Ngerti lengan nggak? Ini lengan ini. Iya, pertanyaan saya dijawab di mana dalam kitabmu diperintahkan menutup Iya, rambut kepala seperti makanya dilakukan gua tunjukkan muslimah dulu. itu. Ih. Kamu jangan alihkan. Kamu kenapa? Saya pula. Kenapa kamu jadi yang panas? Nah, Bukan. sabar dulu. Ini gua tunjukkan datanya. Sabar. Dari tadi saya sudah sabar. Ayo, Nih. silakan tunjukkan Iya, datanya yang dua gua pertanyaan mau saya. jawab. Diam Dua dulu pertanyaan kamunya. saya sama Nandar. Pertama, di mana di dalam kitabmu dijelaskan kalau rambut kepala wanita ini yang di atas ini adalah Lu aurat. bisa diam nggak Mikana? Yang Kan kedua, katanya enggak, biar tunggu. kamu tahu pertanyaan saya apa. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa? Iya sabar, aku udah tahu. Yang pertama, ya, yang Aduh. pertama saya jelaskan berulang-ulang. Karena dari tadi kamu nggak Memang menjawab susah nih pertanyaan mama saya. ini. Dengerin dulu saya ngomong. Nah, Nanti kalau gua keras, nanti kabur lu nya. Gue ini ngalah loh. Gue tuh slow sama lu. Kalau gua ngegas lu nya kabur soalnya. Nah, yang kamu perlihatkan tadi lekuk tubuhmu itu namanya kamu berkerudung. Bukan menudungi kepala. Kalau menudungi kepala itu cukup seperti Ibu Rita Wahyu tuh. Ibu Rita Wahyu itu namanya menudungi kepala karena beliau ahli Ibrani. Beliau tidak menudungi ininya, leher dan dadanya. Kelihatan tuh dadanya Bu Rita Wahyu. Ya itu namanya dijawab sabar pertanyaan dulu. saya. Sabar dulu, ini gua mau jawab. Kan orang harus perlu Hidup saya sistematis. tidak mengikuti Rita Yeah. Wahyu. Hidup saya mengikuti perintah kitab suci saya. Iya, ini mau saya jawab. Ya, jawab. Nah, dengerin. Jangan kemana-mana lagi. Saya nggak kemana-mana. Denger, lu giliran gua tanya di mana perintah
untuk menutupi rambut nggak ada datanya, nggak ada dalilnya. Yang ada menutupi kepala. Sekarang gua lagi mau menjelaskan nih. Kalau menutupi seluruh tubuh itu namanya hijab atau jilbab. Seperti apa? Seperti Natasha Rezeki. Nah, ini idola saya tuh. Nah, ini namanya berjilbab, berhijab tuh. Kerudungnya tuh sampai bawah tuh. Bahkan kakinya juga ada dobelannya. Itu namanya berjilbab atau berhijab. Kalau kamu begini namanya berkudung, harus dibedakan. Nah, kalau berkudung seperti kamu, itu perintahnya ada di dalam Quran surat An-Nur 31. Ya, berkudung. Silakan Dalam tunjukkan ke bahasa layar. Arabnya. An-Nur Aduh, 31. iya, saya tunjukkan ayatnya, diam. Di layar. Aduh. Berkudung. Iya, berkudung itu dalam bahasa Arabnya himar. Apa pengertian berhimar, berkudung? Menutupi kepala dan leher. Inilah yang disebut berkudung. Kalau menutupi seluruh tubuh, itu seperti Natasha Rezeki. Nah, ini contohnya berjilbab tuh. Kok dalilnya Nah, Natasha Rezeki sih? Bukan dalilnya Natasha Rezeki. Natasha Rezeki ini adalah manifestasi dari Al-Ahzab 59. Oke, tunjukkan. Al-Ajab Udah, ini gua mau 59 itu tunjukkan. menutupi seluruh tubuh yang seperti Iya, ini. itu seluruh tubuh. Itu dia masih nampak wajahnya. Itu Wajahnya masih cadar. nampak. Boleh juga, begitu juga boleh. Itu lebih sempurna lagi. Ya. Saya bukakan nih Qurannya. Ya, Quran surat An-Nur. Nah, nih kalau dalam Islam jelas ada dalilnya Mikana nih. Ya, nih, dengerin Mikana. Wanita ini adalah aurat. Kamu nggak bisa tunjukin. Yang kedua, kamu bawa Al-Ajab 59. Al-Ajab 59 kan di situ jilbabnya ya, di sini jelas tertulis. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Makanya yang seperti ini tuh, kalau menutup seluruh tubuh. Nah, yang saya tanya, di mana perintah menutupi rambut kepala seperti yang dilakukan para muslimah? Lalu kamu ya membawa dalil si Natasha, ya kan? Bukan Natasha, bukan dalil Mikana, itu contoh. Lu ngerti gak contoh? Iya, ya udah diam dulu. Improvisasinya itu bukan dalil. Lu gimana sih? Improvisasi itu bukan dalil. Lu dalil dengan analogi aja, dengan contoh, dengan sampel aja nggak ngerti. Iya, saya akan minta dalil dalam kitabmu, nggak usah bawa-bawa oknum. Nah, Baik. An-Nur 31, mari kita analisis ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali yang dalam kurung biasa terlihat. Loh, bukannya yang biasa terlihat itu kalau kita pakai baju dari sini sampai ke atas. Boleh, gua langsung dari- jawab ya. Bentar dulu. Nah. Jangan dulu, bentar dulu. Oke, silakan. Aduh, kamu itu langsung panik. Iya, silakan. Kecuali yang biasa terlihat lah. Yang biasa terlihat itu orang nggak pakai kerudung juga nggak menutupi rambut kepala. Yang biasa terlihat itu dari leher sampai ke sini, bos. Ya, yang biasa terlihat itu justru rambut wanita, rambut manusia yang biasa terlihat ini yang di atas ini. Hah? Wajah sama ini. Ya, dari sini sampai sini. Ya, terus tangan. Ya, biasa terlihat itu. Ya kan? Nah, terus dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Lah tadi justru kamu di sini yang menginterpretasi, menafsir dengan pikiranmu sendiri. Hei, coba kau cari Mikana. Kerudung itu kan untuk menutupi rambut kepala dan dada. Di sini dalam Leher. Aduh, si Mikana leher di Mikana. sini. Lu Udah diam dulu. Di sini justru dalam kitabmu disuruh menutupkan kain kerudung ke dadanya. memang si Mikana ini nggak Nah, didengerin ini gua kan- ngomong. Ini kan kain kerudung nih. Leher Ini kan kerudung. Mikana. Bentar dulu. Ini Enggak, kan aku kerudung. ralat ini. Aku ralat ucapanmu. Aku tidak mengatakan ke dada. Nah, yang namanya kain kerudung adalah menutupi kepala dan leher ini. Leher, ngerti nggak? Aku tadi sampai begini-begini loh. Lu nggak paham-paham juga. Iya, di Astaga. mana di dalam kitabmu ini diperintahkan kain kerudungnya itu untuk menutupi rambut kepala dan leher? Ada nggak?
Disuruh Definisi kerudung menutupkan apa? kerudung. Definisi kerudung apa di dalam bahasa Arabnya Ini apa tuh? kerudung. Himar. Himar di situ. Iya, Ngerti nggak himar itu kerudung. apa? Ini kerudung, Ah, ini ini, kerudung ini. ini. Ya. Himar Menurut itu. saya gunakan untuk menutupi dada gini. Nah, Himar. Beda itu. Lu ngerti dikatakan himar sama enggak? kamu. Coba baca bahasa Arabnya itu, Al-Qur'annya himar. Himar itu menutupi kerudung. Kerudung itu adalah menutupi kepala dan leher. Lalu kenapa terjemahannya dan hendaklah Makanya mereka jangan pakai menutupkan kerudung terjemahan. dadanya. Original berarti teks. berarti terjemahan kitabmu ini salah gitu. Tidak sempurna. Kalau terjemahan itu memang bisa berarti salah. tidak sempurna, berarti ini Iya, salah kalau terjemahan terjemahannya. itu. Kalau Waduh. terjemah, ya sabar dulu. Sekarang udah menyalahin terjemahannya, Ya nggak guys. apa-apa, terjemahan itu memang Mikana, terjemahan itu memang bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Nah, terjemahan ini, bayangkan Mikana, ini dengerin saya ya. Kosakata Enggak, bahasa, sekarang saya sabar dulu mau bicara, Mikana. Nah, itu belum gue jelasin yang tadi kan belum ya, ini. Iya Tuhan. Kosakata di dalam bahasa Arab itu 12 juta. Sedangkan bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma 150-an ribu. Bagaimana yang 12 juta bisa diterjemahkan dengan yang 150 ribu? Nah, makanya saya bilang, yang namanya berkerudung itu adalah menutupi kepala dan leher. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Saya bilang, kalau orang berhijab, berjilbab, itulah yang dilakukan Natasha Rezeki. Natasha Rezeki itu bukan dalil, tetapi contoh biar kamu lebih mudah memahami ketika ada contohnya. Tadi saya sudah mengatakan kepada Mikana, jangan kabur. Mikana, buka kameramu. Mikana. Bicara aja, saya dengar. Ih, kamu. Kamu lewat sambil. amat sih. Oh. Ambil apa? Bukan Jangan kamu yang ngomong terus loh. Iya, Aku baik. juga masih ngomong, kamu Nih, masih Mikana. potong-potong. Tadi saya bilang apa? Untuk memahami Al-Quran ada 2 metode tadi. Di antaranya 2 metode. Saya sudah ngomong loh berapa kali. Yang pertama, metode bil ma'thur. Memahami ayat Quran dengan apa? Dengan ayat Quran sendiri. Yang biasa nampak itu wajah. Makanya banyak sebagian umat Islam, bahkan mayoritas yang membiarkan wajahnya. Sementara yang kamu tunjukkan contoh tadi itu lebih bagus itu kalau itu. Cuma nggak semua orang kuatkan dengan seperti itu. Baik. Di mana dalilnya ini, Mikana? Nah, yang kedua adalah metode bil riwayah, memahami Quran dengan hadis atau penjelasan Rasulullah. Jadi pernah tuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an ya. Ada anaknya putri dari Abu Bakar radhiyallahu an namanya Asma radhiyallahu anha ya. Nah, dijelaskan oleh Rasulullah nih. Ya. Hadis Rasulullah mengenai Quran surat An-Nur itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik atau dewasa tidak boleh terlihat." Nah, kalau tidak boleh terlihat berarti aurat. Apa itu? Dari dirinya kecuali ini dan ini. Jadi ini dan ini sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Nah, itu penjelasan Al-Qur'an, penjelasan hadis mengenai Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59. Jadi yang boleh nampak itu kata Rasulullah, kan sudah saya bilang ya, metode bil ma'thur. Memahami Quran dengan ayat Quran, memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, metode bil riwayah. Wahai Asma, ini kata Rasulullah ya, wahai Asma, tidak boleh seorang perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, terlihat bagian tubuhnya, kata Rasulullah. Yang boleh terlihat bagian tubuhnya hanya wajah dan tangan. Ini nih, kata Rasulullah itu. Paham, Jederkon? Jadi, selain muka dan tangan itu aurat. Paham nggak? Nah, jangan-jangan nggak paham juga nih. Ngerti nggak aurat? Aurat itu sesuatu yang tidak boleh nampak kecuali ke suaminya. Oke. Aurat itu apa saja? Aurat itu apa saja? Ya ampun, aing mah si Mikana. Aurat itu daerah-daerah yang sensitif kan? Area-area yang sensitif. Bukan, aurat kok daerah sensitif. Aurat itu bukan daerah sensitif. Aing mah si Makana kok aing belegu. Oh, jadi aurat itu apa saja? Iya nih, gua jelasin ya. Di mana di dalam kitabmu diperintahkan menutupi rambut kepala? Nih. Loh,
Ini Nih, kemarin saya ini ulangi lagi, sambil saya ulangi. menunjuk wajah Saya dan ulangi nih. kedua telapak Saya ulangi dulu tangan. Mikana. Saya ulangi Itu dulu bukannya Mikana. dalam kurung. Sabar dulu. Ya, dari rawahu Abu Daud Rasulullah SAW bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah baligh atau dewasa tidak boleh terlihat. Jadi yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Rasulullah SAW sambil menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan. Itulah yang boleh dilihat. Paham? Kemudian definisi aurat itu apa? Definisi aurat itu adalah sesuatu yang nggak boleh terlihat. Nah, kalau perempuan auratnya adalah wajah, yang aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan nih. Paham? Sedangkan laki-laki, tunjukkan sabar dulu dulu. hadis, bentar. Hadis yang itu tunjukkan hadisnya, jangan yang begitu. Karena kemarin saya lihat hadisnya. Yang sambil enggak bentar dulu. Yang menunjuk tangan ini itu dalam kurung. Dalam kurung. Iya, Bukan. makanya udah silakan Coba tunjukkan hadisnya. dalam kurung di mana? Iya, Dalam makanya kurung. tunjukin hadisnya. Ini tuh tadi kamu lihat dari mana itu? Oke, Dari sabar ya. Google. Google. Ya Google juga Iya, kalau tunjukin kredibel nggak hadisnya, apa-apa. Sabar dulu. Tunjukin. Karena kemarin saya lihat itu waktu diskusi sama si Nora, itu dalam kurung sambil menunjuk Ya, tangan sabar ini ya. itu dalam kurung. Sabar. Setahu saya dalam kurung dalam kitabmu itu nggak ada dalam original teksnya. Hello. Iya, enggak tunjukkan kalau itu tanda kurung. Ini enggak ada tanda kurung. Loh, makanya tunjukkan hadisnya. Ya, sabar dulu ya. Bentar ya. Nah, bentar dulu Nandar ya. Jadi Ya, teman-teman, si Nandar tadi memfitnah saya menginterpretasikan kitab suci saya, artinya menafsir dengan pikiran saya. Ternyata ya, ucapan dia itu berbalik ke dirinya sendiri. Dari tadi yang saya analisa, si Nandar itu menginterpretasikan kitabnya berdasarkan pemikirannya. Baik, Mikana, ini Tetapi ada hadisnya, tidak Mikana. tertulis secara eksplisit. Sabar, Mikana, Ya, kamu Mikana. tambah-tambah semua itu. Mikana, enggak, gua enggak Sedangkan saya tidak nambah-nambahin. ada tambah-tambah. Mikana, saya enggak nambah-nambahin. Makanya ucapanmu berbalik Sabar ke dulu, dirimu sendiri. sabar dulu. Saya tunjukkan. Kamu sudah memfitnah Bunda Nora dan Bang Faruk. Tanda kurung, ngaco kamu. Karena kemarin Nih. saya lihat ada dalam kurung, makanya Ini tunjukkan dulu. gua bacakan dalam bahasa Arabnya, mana ada hadis ada tanda kurung. Emangnya Bible? Hadis apa namanya? Loh, Oh. hadis apa namanya? Silakan. Iya. Oke, hadis riwayat Abu Daud. Nih, Mikana, lihat ini. Bentar dulu. Ini gue bacain ah. Lu kayak bisa baca aja. Ntar ya, mana tadi tuh? Gara-gara lu nih. Ada nomornya enggak itu? Nomor itu kalau buku gimana sih? Lu punya bukunya Hadis. enggak? Kitabnya Iya, nih hadis. gua bacain. Tunjukin aja Ya. dalilnya. Sebentar. Itu? Ya Di gua mana? bacain. Mana tadi? Ini tuh kita harus gara-gara? hati-hati sama Nandar ini, soalnya Enggak, kadang enggak. tafsiran dia yang Sabar dibaca dulu. Enggak, tafsiran. bukan. Saya enggak menafsirkan, ngaco lu ngasih apa. Sebentar ya, tadi udah ketemu kamu. Mana? Sabar ya. Hadis apa? Hadis rawahu Abu Daud. Ntar ya, nanti kamu baca juga di situ. Kamu cari juga di situ. Aurat wanita, ketik aja di situ. Sebentar ya, tadi sudah ketemu kamu sih Tuh kan? mengganggu konsentrasi nih. Mikana, baca ya. Gua ini. Jadi lu sudah memfitnah Bunda Nora sama Bang Faruk, ada tanda kurung di dalam Bukan hadis itu, memfitnah. ngaco. Waktu itu saya lihat ada hadis, saya baca itu ini dan itu dalam kurung. Saya lihat itu. Ini bukan ini teman-teman ya. Ini bahasa Arabnya, ini terjemahannya nggak ada tanda kurung. Saya bacakan dalam bahasa Arabnya. Ya. Ini saya bacakan ya, ini dari atas nih, ini sadarnya ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwasanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Karena coba berdiri, coba mundur. Saya mengatakan dan memerintah kamu berdiri dan mundur supaya kawan-kawan tahu apa perbedaan hijab dengan kerudung, dengan tudung. Yang kamu gunakan kerudung bukan tudung. Kalau tudung itu cuma kepala. Contoh Rita Wahyu itu tudung namanya. Karena kelihatan leher. Itu benar kalau Rita Wahyu, kelihatan lehernya, jadi bertudung dia. Paham? Menutupi kepala, bukan menutupi rambut. Loh, Nih, di sini dalil saya bukan Rita Wahyu. Aduh,
contoh bertudung itu adalah Rita Wahyu, maksud gua, bukan perintah Ibu Rita Wahyu. Kamu itu Islami soalnya. Kalau mau seperti Alkitab, kamu harus seperti Ibu Rita Wahyu, bertudung, tidak Nandar, hidup saya tidak mengikuti Rita Wahyu, hidup saya mengikuti perintah kitab suci saya. yang Ibu Rita Wahyu ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli harus Aramaik. menggunakan pakaian sopan, dan 1 Korintus Ibu 11:5 Rita Wahyu disuruh itu- menutupi kepala. Ibu Rita Wahyu menutupi itu ahli kepala, Ibrani, menutupi kepala. Mikana. Ini makanya saya tutupi. Ahli Nah, sedangkan Ibrani, dalam kitab Ibu Rita Wahyu. di mana secara eksplisit? Ibu Rita Wahyu itu ahli Ibrani, dia pernah ke Israel. Mau dia itu semua paham bahasa Ibrani, ya, mau dia sekolah di samping surga, ya, kalau dia tidak sesuai dengan kitab suci, Nah, saya itu- tolak. Paham kamu? Cendekiawan Kristennya aja ditolak, apalagi saya. Karena kitab saya sudah memperingatkan, jangan Itu dia orang cuman pinter loh. ahli Ibrani, malaikat saja kalau memberitakan yang berbeda dari Kejadian sampai Wahyu harus ditolak, bahkan terkutung dia. Justru Kalau kamu Ibu bawa Rita dalilnya Wahyu, Rita Wahyu, justru kamu bawa Ibu Rita, dalilnya enggak, adalah Natasha Rezeki, itu mana kamu diskusi kayak gini? enggak, Kita kalau Ibu diskusi Rita, berdasarkan dalil, bukan enggak, berdasarkan Ibu Rita hukum Wahyu umum. itu adalah contoh orang yang mengamalkan Alkitab. Aduh, Dia Tuhan. bertudung, bukan berkerudung. Saya mengikuti Ibu. apa yang diperintahkan, menutupi kepala dan penekanannya di situ rambut. Kalau kamu tidak mau menutupi kepalamu, cukur saja, botakin Nah, rambutmu. nih Mikana, kalau Ibu Rita Wahyu barulah itu bertudung nih, contohnya Mikana. Nah, ini Ibu Rita Wahyu nih. Nah, Ibu Rita Wahyu, sabar dulu Coba Mikana. tadi yang kamu baca Sabar, itu, Mikana. Sabar kamu dulu Mikana. kamu salin dulu yang tadi, lalu Sabar kamu, dulu ah. enggak, aku nggak mau. Sabar nggak mau dulu bawa-bawa Mikana. oknum. Aku nggak Ibu, mau bawa sabar oknum. dulu. Enggak, maksud Enggak, saya di mana dalam ini kitabmu dokter loh, diperintahkan dokter menutupi dia, rambut kepala? dokter, profesor dia Mau ini. dokter, mau malaikat sekalipun, Sabar kalau nggak dulu, sesuai dengan kitab suci aduh saya si tolak. Mikana. Ini sesuai dengan kitab suci, ini bertudung Mau dia namanya. malaikat, kalau tidak sesuai kitab suci saya Ini tolak. namanya bertudung. Kalau bertudung itu menutupi kepala Itu dengan kain. masih kelihatan rambutnya. Itu Iya, rambutnya tapi- masih kelihatan. Makanya ini yang Di situ sesuai. penekanannya Sabar dulu. adalah rambut. Aduh. Itu rambut Mau dia masih gantian nggak? kelihatan. Mau gantian nggak? Mau gantian nggak? Bukan, aku malas kau bawa oknum. Enggak, Ibu Justru Rita. beliau masih kelihatan Ibu rambutnya. Di satu Masalahnya- penekanannya di situ rambut. Masalahnya di dalam Bibelmu bukan perintah menutup rambut. Di dalam Bibelmu menutup Karena kepala. penekanannya di situ rambut. Karena Nggak kalau ada kamu tidak penekanannya mau di menutupi kepala. rambut kepalamu, Penekanannya cukur di saja. kepala, bukan menutupi Iya. rambut. Kenapa coba kalau penekanannya itu hanya kepala, lalu kenapa kalau tidak mau menutupi kepala? Ya sudah, di mana perintahnya menutupi rambut? Saya tanya. Contoh Karena di situ satu ayat jelas. saja. 1 Korintus 11 karena ayat jelas. ke-5. Karena 1 kalau Korintus tidak 5. mau menutupi 1 Korintus kepalanya, 1 Korintus 11. Coba kamu buka. Ada enggak di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Inggrisnya hair di situ? Enggak ada. Itu perintahnya pure menutup 1 kepala, Korintus bukan 11 ayat 15 ya, itu menjelaskan kalau Nggak rambut ada, wanita Mi. itu adalah mahkota. tapi enggak ada perintah menutup rambut, yang ada menutup kepala. Iya, menutup kepala Menutup nggak boleh kepala kelihatan kalau rambut. menutup Karena kepala. Kalau dia tidak mau menutupi kepalanya, cukur Aduh. saja, botakin rambutmu. Lalu Menutup- kenapa di situ menutup kepala konsekuensinya sama itu- dengan orang yang Ah, dicukur susah. rambutnya? Menutup kepala itu konsekuensinya kalau tidak ditutup barulah dia dicukur rambutnya. Ini menutup Bukan. kepala Ibu Rita Wahyu loh. Lihat nih. Kalau dia tidak Ibu mau Rita Wahyu menutup lah, dia kan kepala. Nah, kalau Ibu Rita Wahyu ini bukan Ini nggak berkudung. kepala nggak ini? Kepala nggak ini nih? Ini Iya, menutupi nggak kepala ini. Itu nggak semua ditutupi kepalanya. Nah, masalahnya kepala itu Nggak tidak harus kepala semua. ditutupi. Lah, Tidak ada disuruh kata menutupi semua di kepala ditutupi, yang penting ditutupi di Karena kepala. apa? Di situ Sekarang saya kelihatannya tanya, rambut. sekarang saya tanya sama Mikana. Mikana, kalau saya ini pakai ini menutupi kepala atau tidak? Nih, gini, kan kelihatan rambutnya. Itu kamu pakai topi. Iya, ini menutupi kepala atau tidak? Saya tidak mau berdasarkan itu. Yang jelas di dalam Yang kitab penting suci, menutupi kepala. Masalah Oh, kelihatan Nandar. rambut itu tidak masalah. Yang jelas di dalam kitab suci. Bobok. Ya, di dalam kitab suci Bobok, ini. Mikana, justru yang nggak ada bobok. dalilnya. Oh, nggak ada di dalam- Tidak dalam- ada dalilnya menutupi Ah, inilah rambut. kalau sudah mulai Menutupi kalah ini. rambut. Saya minta tadi yang kamu baca hadis itu Tunjukkan. kamu salin ke tanah Tunjukkan. bikin Oh, kita lihat. Sudah saya Biar kita tunjukkan lihat. bahasa Arabnya. Enggak. Di sini banyak yang Enggak. ngerti bahasa Arab. Iya, Ini itu saya dia. tunjukkan bahasa Arabnya nih. Kok Ya, ya Nih, udah saya- coba kamu salin, lalu kamu terjemahkan biar kita lihat.
Salin dulu, salin. Karena saya mau cari hadisnya itu. Enak susah sekali. aja gua. Nih Enak saya aja, tunjukkan. gua gimana sih? Enak aja lu gua disuruh-suruh. Lah. Sabar. Mana tadi tuh? Gara-gara kamu sih. Nah ini ya. Makanya kita mau lihat dulu itu hadisnya itu seperti apa, yang jelasnya. Kalau bisa sih kau punya bukunya gitu loh. Nih, ya. Malah mendola. Ini loh, ini jelas nih kitabnya Bukan, apa? ini Nih. hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 membahas tentang batasan aurat bagi perempuan. Enggak, yang matan telah memasuki hadisnya, usia bukan balik. penjelasannya Nah, nih, karena matan Teks hadisnya. hadis tersebut adalah sebagai berikut ini ya. Coba. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila telah balik dalam kurung ini ya, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Terus dalam kurung ini, beliau Dalam kurung menunjuk lagi. wajah dan telapak tangan. Kan dalam kurung biasanya kan dalam kurung. Enggak kan ada bukan tanda nggak ada di kurung. hadisnya. Ya ampun, Mikana, ini sudah saya bacakan matan hadisnya. Lu ngerti matan enggak? Ya udah, sekarang kita lihat. Iya, ini kita lihat nih. ya, Teman-teman, hadisnya. udah dikasih Lalu tahu kamu nih, salin. sabar dulu. Mikana, sabar dulu. Ini saya sudah tunjukkan, ini apa namanya matan. Matan itu adalah redaksi ya, atau redaksi hadisnya. Ya, nih. Ya Coba salin Asma, dulu itu. sabar dulu Mikana. Ya Asma, wahai Asma, ntar ya. Gua perbesar nih. Nah ini ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagti. Wahai Asma, jika seorang perempuan sudah mencapai balig, al mahidu lam tusluh, tidak boleh terlihat darinya, ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya, ila, kecuali haza wa haza, ini dan ini. Ini dan ini, wa asaro, beliau mengisyaratkan ila, kepada wajhihi. Wajhi itu wajah, wa kafaihi itu adalah apa? Wa kafaihi itu artinya tangan. Ini enggak ada Mana tanda kurung di sini. Kok tanda kurung? Ya coba salin dulu. Aku Oke, gua salin deh. Gua salin dulu. Nggak percaya, ini nggak ada tanda kurung. Ini yang di bawah juga banyak kiai, banyak ustad. Nggak mungkin gua berbohong, gimana sih? Nih, dikiranya gua juga ngerti artinya, ngerti enggak bahasa semua, Arab. enggak semua kau salin. Iya, sabar. Udah gua tahu apa maumu itu apa. Jangan main report, Otan. Aduh, di report lagi nih, Otan. Tenang, nggak usah. Teman-teman, habiskan itunya. Perpuluhan dan kolektornya. Duh. Belum tentu itu di report loh. Ya, nggak tahu juga lah, intinya waspada aja. Nih, Mikana, nih, gua sudah gua apa namanya? Sudah gua copy paste ke ini Google Translate. Mikana, lihat Mikana. Tuh ya, ini sudah gua copy paste ke Google Translate. Nah kan ini ya, ini hadisnya. Nih. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederon. Cipok. Gua nggak percaya sebenarnya. Kok nggak percaya? Sudah ditunjukkan. Tadi ketika saya tunjukkan hadisnya, Nandar coba di copy paste, coba ke Google Translate. Sudah saya Google Translate, nggak percaya juga. Memang Quran surat Al-Baqarah Terus ayat kenapa ke-6. di sini ada Innalladzina dalam kafaru kurung? sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih hadis nomor berapa? Sudah dikasih nomor. Riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Sudah dikasih riwayat Abu Daud. Coba kamu copy paste, translate ke Google Translate, itu tanda kurung atau tidak? Ternyata Google Translate-nya nggak ada juga tanda kurung. Ini di bawah kita ini banyak orang yang lulusan pesantren. Wahai Asma, apabila seorang wanita telah mencapai usia haid, tidaklah pantas ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau menunjuk ke arah wajah dan kedua tangannya, jederkon.
Ya, ini dalam bahasa Arabnya gue bacakan ya. Ya Asma, inal mar'ata ida balagati, jika seorang perempuan sudah baligh, sudah haid, ya kan? Al mahidu lam tusluh ayyura minha ila hadza wa hadza. Nggak boleh terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Wa asaro, dan Rasulullah mengisyaratkan apa itu? Ila, kepada wajhihi, wajah, wa kafaihi, dan tangan. Masih nggak percaya? Ya sudah Mikana. Masalah lu percaya atau tidak terserah. Tetapi saya punya prinsip, seramai apapun yang nonton, seseru apapun perdebatan, di sini sudah masuk waktu sholat asar. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih indah daripada ini. Oh ala kadalah. Mikana, mohon maaf ya, aku nggak bisa lanjut. Di sini sudah masuk waktu asar. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Sebetulnya saya senang. Nah, demikian tadi kamu Muslimin, perdebatan Akhi Nandar versus Mikana membahas tentang bagaimana hijab, ya. Kalau di dalam Kristen itu ya cuman tidak dikatakan hijab, ya, hanya tudung untuk menudungi kepalanya saja. Berbeda ketika mereka menyerupai umat muslim itu ya karena memang trik mereka itu ya, trik mereka supaya untuk memikat umat Islam supaya tertarik ya menjadi seorang Kristen, oleh karena ya seperti apa penyamaran mereka itu ya. Dan yang menjadi aneh dan lucu ya, ketika mereka tuh live baku hantam sesama mereka tidak pakai kerudung gitu, tapi ketika membuat konten yang sifatnya ingin memikat umat Islam, ya, mereka pada pakai kerudung. Ada yang tuh dari Sulawesi yang mengaku murtadin lah segala macam, yang pada akhirnya sekarang tak kemana tuh, menghilang dari mana. Dan sekarang banyak sekali bermunculan orang-orang Kristen pada pakai hijab itu ya, bermunculan tidak pokoknya mereka mencoba untuk menipu umat Islam, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri gitu ya. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri, tapi ya itu tadi dikata bahasanya Yesus sendiri yang mereka tuhankan mengatakan bahasanya mereka ini ular beludak ya. Jadi mereka ini domba yang salah kostum ya. Domba berbulu berbulu musang atau berbulu apa. Nah, itu mereka itu salah kostum. Jadi apa yang disampaikan orang-orang Kristen ketika membuat komal ya untuk memurtadkan umat Islam, mereka pakaiannya tuh atribut Islam dipakainya karena bertujuan untuk memikat umat Islam supaya tertarik, supaya mudah untuk dimurtadkan oleh mereka gitu. Dan ketika mereka di acara mereka sendiri sama Kristen ya tidak berhijab gitu ya. Jadi sekarang ini lagi marak ini orang-orang Kristen ini, tidak laki-laki tidak perempuan, berkostum berkostum atribut Muslim gitu ya, karena mau menipu umat Islam. Tujuannya mau menipu umat Islam, tapi sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri begitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Rusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.